Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battlethrone The Heavens Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Tekanan pada benteng gunung segera berkurang ketika pasukan dari aliansi hitam bertebaran dalam kekalahan. Pertempuran intens besar telah berakhir dengan cara antiklimaks dengan tekanan Xiao Yan yang mengesankan. Harus dikatakan bahwa kekuatan api surgawi benar-benar terlalu menakutkan. Tentu saja, tepatnya, itu adalah efek khusus dari api jantung yang jatuh untuk memanggil api hati yang terlalu menakutkan. Saat dia memanggil api jantung melawan lawan yang lebih kuat atau memiliki kekuatan yang sama dengannya, dia mungkin tidak dapat menyebabkan mereka menyala sendiri, tetapi dia akan dapat mengalihkan perhatian saat mereka mencoba untuk menekannya. Dengan cara ini, kekuatan bertarung mereka akan sedikit melemah. Jika dia bertemu lawan yang jauh lebih lemah darinya, nyala api hati akan menjadi kunci yang merenggut nyawa mereka. Orang-orang dari Black Lions yang menyulut api sendiri dan berubah menjadi abu adalah contoh terbaik. Ancaman ke benteng telah diselesaikan saat pasukan dari aliansi hitam tersebar mundur. Banyak sosok hitam berkedip dan muncul dari benteng pertahanan, dan mulai membersihkan kekacauan setelah pertempuran besar. Xiao Yan, Xiao Li, Ziyan, dan yang lainnya sedang duduk di aula besar di tengah benteng. Meskipun semua orang sampai taraf tertentu sedikit lelah, ini semua ditekan oleh kegembiraan mereka dari pertempuran besar yang intens sebelumnya. Aku tidak berharap kamu menjadi begitu kejam. Anda sebenarnya benar-benar menghabisi Fan Lao. Dia adalah seorang elit Dong Huang. Jika berita ini menyebar, kemungkinan besar akan menyebabkan wilayah sudut hitam berguncang hebat. Lin Yan tertegun cukup lama setelah mendengar berita bahwa Fan Lao dibunuh oleh Xiao Yan sebelum akhirnya dia menamparkan bibirnya dan berbicara. Xiao Yan tersenyum, tapi tidak terus terjerat dengan topik ini. Dia menangkupkan tangannya ke semua orang dan berkata sambil tersenyum, Xiao Yan berterima kasih pada semua orang di sini atas bantuannya kali ini. Jika ada peluang di masa depan. Xiao Yan belum selesai berbicara saat Lin Yang menyela, kita sudah saling kenal begitu lama. Lupakan kata-kata membosankan ini. Jika saya menemui masalah di masa depan, saya akan datang dan mencari Anda bahkan jika Anda tidak membuka mulut. Xiao Yan tercengang sebelum dia segera tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Karakter orang ini selalu terus terang. Hei, Xiao Yan, aku juga sudah banyak berkontribusi. Lebih baik kamu tidak lupa. Ketika Ziyan di samping melihat bahwa Xiao Yan hanya berterima kasih pada Lin Yan, dia segera bergumam dengan tidak senang. Tenang, gadis kecil. Saya tidak akan melupakan pil transformasi tubuh Anda. Xiao Yan menepuk kepala Ziyan sambil tersenyum dan menyanjung Ziyan sampai dia tersenyum. Aku tidak berpikir aku harus bersikap sopan kepada kalian berdua, kan? Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah Wu Hao dan Hu Jia di samping dan berbicara sambil tersenyum. Keduanya tersenyum dan mengangguk. Termasuk 2 tahun ini, mereka bertiga bisa dianggap teman lama. Dari tidak saling berhadapan di masa lalu hingga hari mereka bergandengan tangan untuk membentuk faksi seperti Pan's Gate, perasaan persahabatan antara ketiganya semakin melunak. Wu Hao sedikit kaku ketika menghadapi masalah, tetapi sangat sulit baginya untuk tidak setia begitu dia mengenali seseorang sebagai teman. Hu Jia sangat pintar, dan juga orang yang tulus yang tidak menyembunyikan perasaannya. Hubungannya dengan Xiao Yan juga cukup baik. Oleh karena itu, dia tidak keberatan dengan ucapan terima kasih yang tidak berarti itu. Semua orang berterima kasih satu sama lain sebelum Xiao Yan akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Li yang berada di kursi pemimpin di aula. Karena mereka terdesak waktu sebelumnya, Xiao Yan tidak mengamati Xiao Li secara detail. Sekarang setelah dia tenang dan melihat, alisnya juga menjadi sedikit bersatu. 2 tahun itu menambah rasa dingin di wajah Xiao Li. Namun, aura kematian samar yang tertinggal di antara alisnya sangat jelas di mata seseorang seperti Xiao Yan yang kekuatan spiritualnya sangat kuat. Kakak kedua, apa yang terjadi padamu selama 2 tahun ini? Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum tanpa sadar membuka mulutnya untuk bertanya. Wajah Xiao Li yang semula tersenyum saat melihat Xiao Yan bercakap-cakap dengan teman-temannya tiba-tiba menjadi kusam saat mendengar pertanyaan ini. Senyumannya juga perlahan menghilang saat dia terdiam. Suasana yang awalnya agak menggembirakan dari aula besar itu berangsur-angsur mereda setelah diamnya Xiao Li.
Semua orang melihat ekspresi mantan sebelum melihat mata satu sama lain. Semuanya ragu. Akhirnya, Hujia, yang lebih sensitif sebagai seorang wanita, menatap Wu Hao dan yang lainnya dengan matanya sebelum diam-diam mundur dari aula. Dia bahkan dengan lembut menutup pintu ketika dia pergi. Tatapan Xiao Yan memperhatikan Xiao Li yang diam dengan saksama. Dia tidak membuka mulutnya untuk menghentikan Lin Yan dan yang lainnya pergi. Dari aura kematian yang tersisa di alis Xiao Li, seolah-olah dia adalah orang yang kematiannya sudah dekat. Situasi semacam ini tidak memungkinkan kelalaian sedikit pun di pihak Xiao Yan. Setelah lama di bawah tatapan tegang Xiao Yan yang terus-menerus, Xiao Li akhirnya menghela nafas panjang. Dia mengungkapkan senyum pahit ke arah Xiao Yan dan perlahan berkata, "Xiao Yanzi, kamu adalah orang yang paling menonjol di klan Xiao kita. Sebelum aku tiba, kakak telah memberitahuku bahwa aku bisa mati tapi kamu tidak bisa." Saya tidak memiliki sedikit pun ketidaksetujuan dengan hal ini. Wajah Xiao Yan berkedip sedikit. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, hidungnya tidak bisa menahan keinginan untuk menjadi masam mendengar kata-kata ini. "Setelah aku mengetahui kematianmu di Akademi Jianan saat itu, aku ingin langsung pergi dan menemukan orang-orang yang telah berpartisipasi dalam serangan diam-diam untuk melibatkan mereka dalam pertarungan habis-habisan karena pembalasan besar klan Xiao." Xiao Li teringat akan keputusasaan dan kegilaan di hatinya saat mengetahui berita tersebut. Tinjunya tanpa sadar mengencang. "Jika kamu benar-benar mati, kemungkinan klan Xiao akan hancur total. Saya telah menahan keputusasaan ini selama sekitar 2 bulan atau lebih sebelum saya akhirnya menekan dorongan untuk pergi dan menemukan orang-orang ini untuk bertarung di dalam hati saya. Karena Anda sudah tidak ada lagi, beban hanya bisa dipikul oleh saudara kedua. Namun, aku tahu bahwa mengingat kecepatan latihanku, sepertinya aku tidak akan bisa mencapai kekuatan yang mampu membalas dendam pada Mystic Cloud Sect di masa mendatang. Namun, beruntung surga tidak meninggalkan jalan yang mengarah ke jalan buntu. Sekitar setengah tahun setelah berita kematian Anda tersebar, saya telah melarikan diri ke pegunungan yang dalam saat dikejar. Secara kebetulan, saya memperoleh sesuatu." Panas yang membara tiba-tiba melonjak ke mata Xiao Li ketika dia berbicara sampai saat ini. Emosi Xiao Yan juga menjadi sedikit tegang. Dia bisa merasakan bahwa alasan saudara keduanya berubah menjadi seperti ini pasti karena hal yang dia peroleh. "Di antara hal-hal yang saya peroleh, ada 1 botol pil obat dengan 2 pil obat berwarna merah di dalamnya. Menurut informasi yang tertulis di botol, pil obat semacam ini mampu secara paksa meningkatkan kekuatan seseorang yang berada di sekitar kelas Dadoushi sampai ke kelas Dowang. Namun, begitu pil obat seperti itu digunakan, seseorang hanya bisa mempertahankan hidupnya selama 3 tahun. Dengan kata lain, pil obat ini pada dasarnya menggunakan seluruh sisa hidup seseorang untuk ditukar dengan kekuatan Dowang selama 3 tahun. Rasa pusing tiba-tiba menyerbu kepala Xiao Yan. Dia mengaduk semua ingatan di benaknya sebelum akhirnya menemukan pil obat yang mirip dengan yang baru saja disebutkan Xiao Li. Pil pemakan hidup. Xiao Li juga agak terkejut dengan kemampuan Xiao Yan memanggil nama pil obat yang telah lama hilang di benua itu. Namun, dia akhirnya menganggukkan kepalanya. Xiao Yan langsung duduk lemas di kursinya saat melihat Xiao Li mengangguk. Dia menggaruk kepalanya dengan kedua tangannya. Wajahnya gelap dan suram. Pil obat ini adalah sesuatu yang Yao Lao katakan padanya selama perjalanan mereka. Bahkan suaranya dipenuhi dengan rasa sayang dan kekaguman ketika dia berbicara tentang pil obat jenis ini. Life Devouring Pill. Itu adalah pil obat yang pernah mengguncang seluruh benua bertahun-tahun yang lalu. Itu bisa dianggap berada di puncak tingkat ke-7. Pencipta pil obat semacam ini adalah Grandmaster Alchemist yang memiliki reputasi yang cukup hebat. Aspek yang paling menakutkan dari pil obat ini adalah ia mampu menciptakan banyak ahli Dowang. Bisa dibayangkan betapa rela orang-orang ketika pil yang satu ini mampu melewati semua kesengsaraan pelatihan yang harus mereka jalani untuk naik ke level ini. Meskipun kekuatan pinjaman sementara semacam ini diperoleh dengan menyia-nyiakan hidup seseorang, siapa di antara orang-orang yang benar-benar dapat mengandalkan pelatihan normal untuk mencapai kelas Dowang yang tidak memiliki bakat pelatihan yang luar biasa? Bagaimana bakat ini bisa menjadi sesuatu yang dimiliki semua orang? Oleh karena itu, hal itu membangkitkan kegilaan banyak orang saat pil obat semacam ini lahir.
Beberapa golongan kelas 1 di benua memiliki keserakahan yang ekstrim untuk itu. Bagaimanapun, siapapun yang bisa mendapatkannya mungkin bisa menciptakan ahli doang. Coba pikirkan, siapa yang bisa mengalahkan faksi jika memiliki 1.000 atau 10.000 pasukan doang? Namun, kegilaan semacam ini tidak berlanjut lama sebelum perlahan-lahan dimusnahkan. Ini karena alkemis yang menciptakan Life Devouring Pill telah menghilang dalam semalam bersama dengan formula obat untuk Life Devouring Pill. Masih ada beberapa orang yang tidak menyerah dan mencarinya kemana-mana dalam waktu singkat setelah dia menghilang. Namun, seiring berjalannya waktu, kegilaan yang mengguncang seluruh benua perlahan-lahan menjadi tenang. Yang disebut Life Devouring Pill itu secara bertahap menghilang di sungai waktu yang panjang. Bahkan mencapai tingkat yang asing bagi banyak alkemis hari ini. Seandainya Yao Lao tidak sesekali memberitahunya informasi terkait, kemungkinan Xiao Yan bahkan tidak akan mengetahui beberapa rahasia dunia alkemis ini sejak lama. Tentu saja, Xiao Yan saat ini tidak memiliki mood untuk peduli tentang betapa hebatnya Life Devouring Pill itu. Dia hanya tahu bahwa sudah hampir 2 tahun sejak Xiao Li mengonsumsi pil obat. Dengan kata lain, itu berarti dia hanya memiliki sekitar 1 tahun lagi untuk hidup. Ekspresi Xiao Yan sedikit pucat, matanya dipenuhi dengan benang darah. Sesaat kemudian, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan berteriak dengan marah, "Kamu jelas tahu bahwa benda ini mencabut nyawamu untuk ditukar dengan kekuatan. Kenapa kamu memakannya?" Xiao Li tanpa daya menggelengkan kepalanya di hadapan suara marah Xiao Yan. Dia berkata, "Kamu sudah mati. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Jika saya tidak melakukan ini, berapa tahun kemudian sebelum saya bisa membalas dendam?" Xiao Yan terkejut sebelum dia tiba-tiba mengerti. "Hehehe, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Anda hidup adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Kakak kedua tidak penting. Klan Xiao hanya bisa mengandalkanmu." Xiao Li tersenyum saat dia melihat wajah Xiao Yan yang putus asa. Dia menepuk bahu mantan dan merenung sejenak. Dengan membalikkan tangannya, botol yang agak aneh dan transparan muncul di tangannya. Dia dengan hati-hati meletakkan botol di atas meja. Xiao Li melihat ke kiri dan ke kanan sebelum menekan suaranya dan berkata, "Kakak ketiga. Inilah yang disebut pil pemakan kehidupan. Ini mungkin yang terakhir di seluruh benua." Xiao Yan sedikit terkejut. Dia menoleh dan segera memfokuskan pandangannya pada pil obat bundar berwarna darah di dalam botol giok. Pil obat seluruhnya berwarna merah darah, dan seukuran mata naga. Pil obat ini tampak sangat aneh. Sekilas, itu terlihat seperti tubuh transparan yang dipenuhi darah. Ada cahaya merah tua berdarah di tengah pil obat. Sekilas pil itu seperti mata kecil dan seluruh tubuhnya mengeluarkan perasaan aneh. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke arah pil obat berwarna merah darah. Dengan bantuan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia tampaknya bisa merasakan samar-samar bahwa pil obat ini memiliki beberapa perbedaan dari barang biasa. Namun, dia tidak dapat mengidentifikasi area yang berbeda. Terlepas dari apa itu, Life Devouring Pill ini adalah pil obat tingkat tertinggi yang pernah dilihat Xiao Yan selama bertahun-tahun. Guru telah menyebutkan bahwa ketika pil obat telah mencapai tingkat tertentu, itu akan memiliki beberapa spiritualitas. Aku ingin tahu apakah itu juga kasus Life Devouring Pill ini. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan. Dia dengan hati-hati mengambil botol itu dan pandangannya menyapu mulut botol itu hanya untuk sedikit terkejut. Jenis jejak energi tertentu tergambar di tutup botol. Jika seseorang melihat lebih hati-hati, sepertinya itu memiliki semacam efek penyegelan. Memang layak menjadi pil obat tingkat 7 puncak. Tidak disangka bahwa bahkan benda yang digunakan untuk menyimpannya harus menggunakan energi untuk menekannya. Dari kelihatannya, apa yang dikatakan guru itu benar. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit, tetapi tidak mengeluarkan pil obat dari botol. Pil obat tingkat seperti itu tidak bisa diambil secara acak. Jika tidak, itu akan membawa fenomena yang tidak biasa. Apakah ada hal lain yang diperoleh saudara kedua dengan pil obat? Xiao Yan memegang botol saat dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Xiao Li. Xiao Li kaget saat mendengar ini. Tatapannya segera mulai melihat sekelilingnya dengan hati-hati. Setelah itu, dia mengangguk dan mengeluarkan gulungan berwarna merah darah dari cincin penyimpanannya. Gulungan itu memiliki cahaya merah samar merembes keluar darinya.
Apalagi, tidak ada satu titik pun di seluruh tubuhnya untuk membukanya. Semuanya seperti tiang giok yang rapat. Ini adalah sesuatu yang saya peroleh bersama dengan pil, tetapi saya tidak dapat membukanya. Xiao Li menyerahkan gulungan berwarna darah itu ke Xiao Yan saat dia berbicara dengan cemberut. Xiao Yan dengan cepat meletakkan botol giok di tangannya dan menerima gulungan itu. Dia meletakkannya di tangannya dan memeriksanya untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia dengan lembut menghembuskan napas dan menyuarakan pikirannya, jika saya tidak salah, ini harus menjadi formula obat untuk pil pemakan kehidupan. Ekspresi Xiao Li tidak banyak berubah saat mendengar ini. Dia samar-samar menebak sesuatu yang serupa ketika dia mendapatkan pil obat saat itu. Namun, dia tidak terlalu yakin. Hati Xiao Li menjadi mendidih ketika dia mendengar konfirmasi Xiao Yan. Dia menjilat lidahnya dan menggunakan suara yang sangat lembut untuk berbicara. Jika ini benar-benar formula obat untuk pil pemakan kehidupan, klan Xiao kita mungkin memiliki harapan untuk menjadi makmur. Mampu menciptakan lusinan ahli doang. Sekte Mystic Cloud itu tidak akan menjadi apa-apa. Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit, bahkan jika life devouring pill ini dapat mencabut nyawa seseorang untuk mendapatkan kekuatan Do Wang selama 3 tahun, itu juga berada di puncak dari tingkat 7 pil obat. Bagaimana bisa begitu mudah dimurnikan? Sepertinya hampir tidak ada orang di benua ini yang bisa membuat pil obat tingkat 7 dalam jumlah besar. Yao Lao harus mengerahkan semua usahanya untuk untungnya memperbaiki pil obat tingkat 6, pil roh tanah berhasil saat itu, apalagi pil pemakan kehidupan ini yang dapat dianggap di antara yang teratas dalam tingkat ke-7. Lupakan masalah apakah mungkin menemukan bahan obat yang cukup. Bahkan jika seseorang berhasil menemukannya, hanya memperbaiki pil obat tingkat 6 sudah menghasilkan fenomena yang tidak wajar. Jika seseorang memperbaiki pil obat tingkat 7, bukankah surga tidak akan menurunkan petir yang akan menghancurkan orang dan pil itu? Selain itu, bahkan jika petir tidak membunuh, bukankah orang itu akan lebih beruntung jika itu menarik perhatian beberapa orang kuat? Di benua Doki saat ini, alkemis yang bisa memperbaiki pil obat di puncak tingkat ke-7 sudah ada yang langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Mungkin, bahkan Yao Lao saat ini akan kesulitan untuk memperbaikinya, kecuali dia memulihkan kekuatan puncaknya. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, yang baru saja melonjak tajam, dan fakta bahwa dia mengendalikan Valen Heart Flames, peluangnya untuk berhasil menyempurnakan life devouring pill ini bahkan mungkin tidak mencapai 10%. Selain itu, tidak diragukan lagi akan menjadi keputusan yang sangat bodoh jika dia menyerahkan formula obat kepada seorang alkemis yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat semacam ini. Oleh karena itu, mencoba untuk mengandalkan life devouring pill ini untuk membuat lusinan ahli Do Wang jelas merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Xiao Li pun terbangun dari ilusinya agak kecewa saat mendengar perkataan Xiao Yan. Dia mendesah tanpa daya dan berkata, kamu harus menyimpan benda ini. Aku bukan seorang alkemis, jadi tidak akan banyak gunanya bagiku untuk memegangnya. Xiao Yan mengangguk sedikit, dia tidak menolaknya. Memang tidak cocok untuk meletakkan kentang panas semacam ini di tangan Xiao Li. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut ke gulungan itu. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan ekspresi serius, kamu tidak boleh menyebutkan life devouring pill atau formula obatnya kepada siapapun. Jika tidak, akan ada banyak masalah jika bocor. Tenang, saya bukan orang yang impulsif. Selama 2 tahun ini, tidak ada orang lain selain Anda dan saya yang mengetahui hal ini. Xiao Li tersenyum saat menjawab. Dia menunjuk ke arah botol giok di atas meja dan berkata, kamu juga harus membawa life devouring pill yang terakhir bersamamu. Itu tidak lagi berguna bagiku. Xiao Yan ragu-ragu sedikit sebelum mengambilnya. Dia menyuarakan pikirannya, saya akan meluangkan waktu untuk mempelajari pil pemakan kehidupan ini dan formula pengobatannya untuk menemukan metode untuk mengatasinya dalam waktu 1 tahun untuk menghilangkan benda ini dari Anda. Xiao Li tersenyum acuh tak acuh mendengar ini. Semuanya baik-baik saja selama kamu masih hidup. Tidak masalah apakah saya ada atau tidak. Xiao Yan memutar matanya karena kata-kata Xiao Li. Dia berdiri dan berkata, saya akan kembali ke Akademi Jianan sekarang. 2 hari kemudian, saya akan menyelesaikan masalah ini dengan Han Feng.
Han Feng. Alis Xiaoli terjalin erat ketika dia mendengar nama ini yang diketahui semua orang di wilayah sudut hitam. Dia berkata, kamu ingin mencarinya. Orang itu adalah level puncak elit sejati Dong Huang. Selain itu, dia mendapat bantuan dari satu jenis api surgawi. Dia akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan jika dia bertemu dengan Dou Zeng biasa. Bukankah risiko yang terlalu besar bagimu untuk menemukannya? Selain itu, aliansi hitam memiliki orang kuat sebanyak awan. Kamu, hehehe, kamu tidak perlu khawatir. Mungkin ada banyak orang kuat di dalam Black Lions tapi ada juga cukup banyak orang kuat di Akademi Jianan. Kali ini, kami berakting bersama, dan bukan hanya saya sendiri. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, selain itu, Han Feng itu mungkin memiliki api surgawi, tapi aku juga. Selain itu, aku memiliki lebih dari dia. Apa sebenarnya kekuatanmu sekarang? Xiao Li menimbang Xiao Yan naik turun sebelum tiba-tiba bertanya. Saya harus berada di puncak kelas Dou Huang dan tidak jauh dari terobosan untuk menjadi Dong Huang. Xiao Yan tersenyum. Dia sedikit melebih-lebihkan untuk meyakinkan Xiao Li. Dia saat ini mungkin berada di puncak kelas Dou Huang tetapi dia belum benar-benar mengendalikan kekuatan di level ini. Kecuali jika ada situasi khusus, dia masih membutuhkan waktu sebelum dia bisa sekali lagi maju ke Dong Huang. Celah dari seluruh kelas Xiao Li mengerutkan kening. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang tersenyum, dia segera teringat masalah Fan Lao yang sekarat di tangannya. Baru kemudian dia perlahan menganggukkan kepalanya dan berkata, hati-hati. Selain itu, akan lebih baik jika Anda mengajak saya kali ini. Aku seharusnya tidak menjadi beban bagimu karena kekuatanku saat ini. Hehehe, aku juga akan khawatir jika aku meninggalkanmu di wilayah sudut hitam. Kakak kedua, kamu harus membereskan situasinya. Aku akan membawamu ke akademi untuk tinggal selama 2 hari. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menempatkan life devouring pill dan formula obatnya ke dalam cincin penyimpanannya sebelum berbalik dan berjalan keluar dari aula. Xiao Li biasanya bertindak tegas dan cepat. Karena itu, dalam waktu kurang dari 1 jam, dia telah benar-benar menenangkan semua orang. Meskipun beberapa anggota telah meninggal selama pertempuran besar itu sebelumnya, masih ada hampir 100 orang. Meskipun ini tidak dapat dibandingkan dengan faksi besar seperti Sekte Darah, itu tidak dianggap sebagai kekuatan lemah di dalam wilayah sudut hitam. Xiao Yan tidak ragu-ragu setelah semuanya beres. Lebih dari 10 Griffin terisi penuh dengan orang-orang sebelum mereka mengepakkan sayap dan terbang tinggi di langit, membawa kelompok besar saat mereka sekali lagi terbang kembali ke Akademi Jianan. Karena beberapa alasan, Xiao Yan bisa membuat Xiao Li menempatkan bawahannya di kota Jianan di luar akademi. Mereka tinggal di sana sementara Xiao Li sendiri dibawa ke akademi dalam Akademi Jianan. Ada keributan saat Xiao Yan dan yang lainnya kembali. Keributan ini menjadi sangat jelas ketika beberapa anggota Pans Gate, yang telah berpartisipasi dalam pertempuran besar, menyebarkan berita bahwa pemimpin Sekte Blood Sect, Fan Lao, dibunuh oleh Xiao Yan. Seluruh akademi batin menjadi terlibat. Seorang elit Dong Huang adalah ketinggian yang hanya bisa mereka lihat. Namun, ahli seperti itu bahkan tidak meninggalkan mayat di tangan Xiao Yan. Tentu saja, Xiao Yan secara alami tidak peduli tentang keributan yang dia bangkitkan di akademi dalam. Dia pergi mencari penatua pertama Suqian setelah dia kembali ke akademi dalam. Yang terakhir juga merasa terkejut dengan Xiao Yan yang membunuh Fan Lao. Namun, dia tidak terlihat terlalu kaget. Dia jelas mengerti betapa menakutkan kekuatan bertarung Xiao Yan diberikan bahwa dia mengendalikan 2 jenis api surgawi. Meskipun agak melanggar aturan untuk Xiao Yan membawa Xiao Li ke akademi dalam, Suqian diam-diam menyetujuinya. Bagaimanapun, status mantan saat ini adalah sesuatu yang tidak dapat diharapkan oleh siswa biasa untuk dibandingkan. Xiao Yan, yang memiliki 2 jenis api surgawi adalah seseorang yang bahkan dia tidak berani meremehkan. Karena itu, setelah sedikit menegurnya, Suqian melepaskan Xiao Yan. Dia bahkan secara khusus mengingatkan Xiao Yan tentang aktivitas besar itu 2 hari kemudian. Kegiatan besar ini adalah sesuatu yang juga sangat dinantikan Xiao Yan. 2 hari berlalu untuk mengantisipasinya. Langit di hari kedua baru saja menjadi cerah ketika beberapa siswa merasakan bahwa atmosfer di dalam akademi dalam kurang baik.
Hanya ketika mereka melihat sosok manusia yang terbang ke langit dari seluruh akademi dalam barulah mereka akhirnya mencapai pemahaman. Sepertinya akademi dalam bermaksud melakukan sesuatu yang besar. Para siswa di akademi dalam telah melihat cukup banyak peristiwa besar seperti itu selama 2 tahun terakhir ini. Setiap kali orang-orang kuat dari akademi dalam pindah, mereka pasti akan pergi dan menemukan masalah dengan orang-orang dari wilayah sudut hitam. Namun, ada beberapa orang tajam yang menemukan bahwa skala kali ini lebih besar dari waktu sebelumnya. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari dalam akademi batin tepat ketika siswa yang tak terhitung jumlahnya menatap para ahli akademi dalam yang mengepakkan sayap mereka di langit dengan wajah iri. Segera, sepasang sayap api hijau giok membawa sosok hitam saat mereka bergegas ke langit sebelum sosok itu muncul ke permukaan. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengikuti lolongan dan berbalik. Mata mereka menjadi panas dan liar saat melihat pemuda berjubah hitam yang muncul. Selama bertahun-tahun ini, Xiaoyan adalah orang pertama yang berpartisipasi dalam pertempuran hebat akademi dalam dengan status pelajar. Ini adalah kemuliaan yang luar biasa di mata para siswa muda ini. Ini karena memiliki kualifikasi seperti itu menunjukkan bahwa Xiaoyan telah menjadi orang yang benar-benar kuat yang bahkan diakui oleh eselon atas akademi dalam. Xiaoyan mengabaikan tatapan panas liar di bawahnya saat dia berdiri di langit. Tatapannya beralih ke langit utara, dan busur yang dipenuhi dengan hawa dingin perlahan muncul di wajahnya. Kali ini, izinkan saya membantu guru membersihkan sampah. Kota Feng saat ini telah sangat berubah selama 2 tahun yang singkat ini. Ini karena Han Feng telah mendirikan aliansi hitam dan telah menempatkan markas besarnya di kota ini. Ini menyebabkan kota kecil ini menjadi kota terkenal di dalam wilayah sudut hitam. Ukuran dan bisnis kota Feng saat ini semuanya jauh dari apa yang dapat mereka bandingkan dengan 2 tahun lalu. Sebuah rumah besar berdiri di area luas di tengah kota. Aura sombong yang megah itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilampaui oleh satu bangunan pun di dalam kota. Tentu saja, menjadi tempat di mana semua orang kuat dalam aliansi hitam membahas masalah dan rumah Han Feng, sepertinya tidak ada satu orang pun di kota yang memiliki keberanian untuk melampauinya. Han Feng saat ini telah menjadi penguasa tempat ini. Statusnya sekokoh batu di bawah reputasi besar aliansi hitam. Tidak seorang pun di seluruh wilayah sudut hitam yang berani memprovokasi dia. Ada cukup banyak sosok manusia yang duduk di dalam aula mansion yang sangat luas. Orang yang duduk di kursi pemimpin tertinggi secara alami adalah kepala aliansi saat ini dari aliansi hitam, Kaisar Obat Han Feng. Tidak jauh di kiri dan kanan Han Feng adalah orang-orang terkuat di wilayah sudut hitam, emas perak bersaudara. Di bawah mereka adalah kepala dari berbagai faksi yang telah bergabung dengan Black Lions. Salah satu dari kepala faksi ini adalah jenis orang yang sangat kuat yang dapat menyebabkan seluruh wilayah sudut hitam sedikit bergetar hanya dengan menginjak kaki mereka. Namun, orang-orang kuat ini hanya bisa duduk di kursi bawah dalam kesempatan seperti ini. Orang bisa membayangkan betapa ketatnya pembagian posisi seseorang di Black Lions. Suasana di ruang pertemuan agak menekan. Suasana menekan semacam ini semuanya berasal dari wajah Han Feng yang agak gelap dan suram di kursi pemimpin. Semuanya, tatapan Han Feng perlahan menyapu wajah semua orang di aula saat dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Saya pikir kalian semua seharusnya mendengar berita. Bocah kecil bernama Xiaoyan di akademi dalam masih hidup. Ada keributan di dalam aula besar itu. Meskipun mereka yang duduk bukanlah orang biasa, ekspresi mereka sedikit berubah saat mendengar nama yang sangat akrab ini. Seorang ahli yang bisa mengalahkan Han Feng adalah seseorang yang tidak boleh mereka remehkan. Pemimpin sekte-sekte darah telah mati di tangan anak nakal ini. Jari Han Feng dengan lembut menyentuh sandaran tangan. Kata-kata yang dia ucapkan seperti bom yang mengguncang semua orang sampai mereka tercengang. Meskipun mereka telah menerima kabar dari 2 hari yang lalu, mereka tidak berani mengkonfirmasi kematian Fan Lao. Dengan mengatakan ini sekarang, Han Feng tidak diragukan lagi mengumumkan akhir-akhir Fan Lao kepada semua orang. Meskipun Black Lions tidak sepenuhnya bersatu, kematian Fan Lao juga menyebabkan mereka berduka atas kerabat mereka. Jelas, yang paling mereka rasakan adalah sedikit kekhawatiran dan kegelisahan. Saat itu, kematian Xiaoyan di api surgawi secara langsung atau tidak langsung terkait dengan mereka. Sekarang bocah itu telah hidup secara tak terduga,
kemungkinan dia tidak akan membiarkan orang-orang yang terlibat dalam masalah ini dengan mudah melarikan diri. Ini jelas terlihat dari cara dia membunuh Van Lao. Meskipun aku tidak banyak berhubungan dengan bocah itu, aku bisa melihat bahwa dia adalah tipe yang pasti akan membalas dendam. Semua orang yang duduk di sini berpartisipasi dalam serangan diam-diam saat itu, dan saya pikir dia tidak akan membiarkan siapapun pergi dengan mudah. Han Feng mengernyitkan alisnya sedikit dan berkata, kekuatan Van Lao bisa berada di peringkat 10 besar bahkan jika ditempatkan di seluruh wilayah sudut hitam. Namun bahkan dia masih dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Ini jelas menunjukkan bahwa orang itu mungkin lebih kuat daripada dia 2 tahun lalu. Jika dia benar-benar datang dan membalas dendam, berapa banyak dari Anda yang duduk di sini yang memiliki keyakinan bahwa Anda dapat melarikan diri hidup-hidup? Tatapan Han Feng melihat ke sekeliling ruangan. Suaranya agak gelap dan serius. Semua orang di aula saling memandang. Dengan pengecualian dari Gold Silver Brothers, semua orang sedikit merajut alis mereka. Wajah mereka sangat jelek. Mungkin ada sejumlah kecil orang di antara mereka yang kekuatannya lebih kuat dari Han Feng, tetapi tidak diragukan lagi ada celah yang cukup besar antara Xiao Yan, yang mampu membunuh Van Lao, dan mereka. Jika itu masalah sederhana untuk bertemu dengannya sendirian, apakah mereka bisa melarikan diri adalah pertanyaan yang sangat penting. Lagi pula, mereka jelas tahu taktik orang tua Van Lao itu. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain, dia memiliki banyak metode untuk melarikan diri. Namun, dia masih dikalahkan oleh tangan Xiao Yan, belum lagi mereka. Hehehe, Saudara Han, dia sendiri mungkin sangat kuat, tapi apakah tujuan kita untuk tidak mengakhiri situasi seperti itu ketika kita mendirikan Black Lions saat itu? Jika dia benar-benar datang dan ingin membalas dendam, banyak ahli dari aliansi hitam kita akan menyerang bersama. Jangan bilang padaku bahwa dia bisa membalikkan langit. Keheningan berlangsung sesaat sebelum seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan wajah seperti elang tiba-tiba berbicara sambil tertawa kepada Han Feng. Untuk dapat memiliki tempat duduk di area yang kacau seperti wilayah sudut hitam, seseorang tidak hanya harus memiliki kekejaman, tetapi juga kelicikan. Oleh karena itu, lelaki tua ini telah mengumpulkan seluruh aliansi hitam ketika dia berbicara dengan cara ini. Semua orang di aula akhirnya pulih setelah mendengar kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu itu. Semuanya tersenyum dan setuju. Han Feng juga tersenyum dan mengangguk di hadapan kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu itu. Mereka memang telah mendirikan Black Lions saat itu untuk menangani balas dendam mencari Akademi Jianan. Pembalasan dendam semacam ini secara alami juga merupakan bagian darinya. Saya telah mengirim beberapa orang untuk menanyakan keberadaan Xiao Yan dari semua tempat. Saya akan memberitahu semua orang saat saya mendapat berita. Saat itu, kita bisa bertindak dulu tanpa dia datang untuk mencari kita. Han Feng tersenyum saat berbicara. Namun, kekejaman muncul dari senyumnya. Semua orang di aula menghela nafas lega ketika mereka mendengar kata-kata Han Feng. Xiao Yan akhirnya menjadi duri di hati mereka. Mereka tidak akan peduli dengan reputasi buruk menindas seseorang dengan angka jika mereka bisa menyingkirkannya. Keadilan dan keadilan telah lama dibuang ke saluran pembuangan bau ketika seseorang berada di tempat seperti wilayah Black Corner. Sudut mulut Han Feng bergerak sedikit saat dia melihat bahwa semua orang tidak menyuarakan ketidaksetujuan. Senyuman yang tidak biasa muncul di matanya. Jika kita benar-benar menangkap Xiao Yan saat itu, saya harap semua orang akan menyerahkannya kepada saya untuk ditangani. Sebagai gantinya, saya akan memberi semua orang hadiah yang memuaskan. Semua orang di aula sedikit ragu-ragu ketika mereka mendengar ini sebelum menganggukkan kepala. Mereka tahu bahwa Han Feng sangat mendambakan api surgawi Xiao Yan. Meskipun api surgawi sangat langka, orang biasa mana yang berani memperbaikinya? Jika seseorang ceroboh, berubah menjadi abu oleh serangan balik adalah sesuatu yang dapat dengan mudah terjadi. Oleh karena itu, semua orang mungkin menginginkan api surgawi, tetapi tidak ada yang benar-benar berani menyentuh benda itu. Han Feng melihat semua orang menganggukkan kepala. Meskipun dia tahu apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka, dia tidak membuka mulut untuk membantahnya. Dia benar-benar sangat mendambakan api surgawi Xiao Yan. Namun, hal yang paling dia khawatirkan adalah metode Qi Flames mantra lengkap yang dipraktikkan Xiao Yan.
Sebagai orang yang mempraktikkan Flames Mantra yang tidak lengkap, Han Feng jelas menyadari kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki metode Qi ini. Seseorang akan dapat mengendalikan banyak api surgawi hanya dengan mempraktikkannya. A Heavenly Flames mampu membuatnya nyaris bertarung dengan elit Do Zong dengan kekuatan yang berada di puncak kelas Do Huang. Jika dia memperbaiki dan menggabungkan beberapa api surgawi lagi, kemungkinan tidak akan ada lagi orang yang bisa menandinginya di benua itu. Flames Mantra yang tidak lengkap mungkin telah dipelajari oleh Han Feng selama ini, tapi hanya dengan mengendalikan satu jenis, si Heart Flames, telah menyebabkan kendalinya terasa agak tegang. Jika dia menelan jenis kedua api surgawi, kemungkinan besar, akan ada kemungkinan serangan balik yang cukup tinggi. Han Feng tahu ini lebih jelas dari siapapun di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia memiliki semacam rasa posesif yang gila untuk metode Qi Flames Mantra yang lengkap. Selama dia bisa menemukannya di Xiaoyan, dia mungkin bisa memiliki potensi dan kualifikasi untuk melompat ke puncak benua. Tentu saja, masalah Flames Mantra terlalu penting. Karenanya, Han Feng tidak menyebutkan ini kepada orang lain. Bagaimanapun, metode Qi ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang alkemis. Selama tubuh seseorang berada pada afinitas api, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk mempraktikkannya. Di masa depan, seseorang bisa memperbaiki dan menggabungkan api surgawi, mendapatkan kemungkinan pencapaian yang tak terbatas. Bagaimana dia dengan mudah mengungkapkan masalah besar seperti itu kepada orang lain? Orang biasa hanya tahu bahwa dia sangat tertarik pada Xiao Yan karena yang terakhir memiliki api surgawi. Namun, mereka tidak tahu bahwa target sebenarnya adalah metode Qi api mantra lengkap yang dipraktikkan Xiao Yan. Selama semua orang di aula mulai merencanakan cara menangkap Xiao Yan, Gold Silver Brothers, yang setengah tertidur dengan mata tertutup, di kedua sisi kursi pemimpin tiba-tiba membuka mata mereka. Ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka mengarahkan pandangan mereka ke langit selatan. Han Feng juga merasakan sesuatu saat wajah Gold Silver Brothers berubah. Tatapannya beralih dari aula ke langit selatan. Sejumlah besar aura kuat dengan cepat mendekat dari arah itu. Han Feng tidak asing dengan aura ini. Aura ini kadang-kadang datang dan mengganggu mereka selama 2 tahun ini. Namun, setiap kali, wajah mereka menjadi pucat dan mereka akan kembali dalam kegagalan. Semua ahli dari Black Lions di aula melihat perubahan tiba-tiba dalam ekspresi wajah Han Feng dan Gold Silver Brothers. Mereka semua kaget, karena kurangnya kekuatan, mereka tidak memiliki kemampuan penginderaan yang tajam seperti 3 orang di depan mereka. Saudara Han, saudara emas perak, ada apa? Orang tua berjubah abu-abu dengan wajah seperti elang gelap dengan hati-hati membuka mulutnya dan bertanya. Cek, teman lama kita ada di sini lagi. Orang tua yang mengenakan jubah emas tertawa dengan cara yang aneh saat dia berdiri dari kursinya, tersenyum, dan menjawab. Semua orang kaget saat mendengar ini. Mereka segera tiba-tiba memahami karena mereka semua tertawa terbahak-bahak. Orang-orang tua dari Akademi Jianan ini benar-benar memiliki ketekunan yang luar biasa. Setiap kali, mereka datang dengan aura yang ganas dan setiap kali mereka melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Alis Han Feng perlahan dirajut bersama di hadapan tawa keras di semua tempat. Dengan bantuan persepsi tertentu antara api surgawi, dia samar-samar bisa merasakan bahwa tampaknya ada aura panas yang sangat familiar yang mendekati di tengah sejumlah besar aura. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, api surgawinya yang menggeliat benar-benar menjadi sedikit tumpul setiap kali dia mengandalkan api hati laut untuk merasakan aura panas yang akrab itu. Situasi semacam ini seolah-olah telah bertemu dengan hal tertentu yang ditakuti. Ekspresi Han Feng perlahan menjadi serius. Syok kemudian ditambahkan ke wajahnya. Mampu menyebabkan bahkan si Heart Flames yang menduduki peringkat ke-15 di Heavenly Flames Ranking menjadi takut, hanya hal menakutkan apa yang tersembunyi di balik aura panas itu. Sekian dulu alur cerita Battletron The Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya, agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan, dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.